sepertinya hari ini mau belajar. Iya dong. Ada yang tahu hari ini kita belajar pelajaran apa ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta coba ketua kelas siapa ya? Ananda Nadia Monitat, boleh tolong pimpin doanya? Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa kita. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu. Kira-kira semuanya hadir nggak ini? Hadir. Hadir ya. Coba Ibu cek satu persatu dulu ya. Coba Ibu lihat absensi dulu. Nabila Nur Mutmainah hadir? Hadir Ibu. Ananda Nadia Monita? Hadir Bu. Nova Elisa? Hadir Ibu. Zulkarnain? Hadir Ibu. Zulkarnain lagi ngerjain apa Zul? Lagi baca mulai tentang materi hari ini. Oh, bagus. Oke, Rizky Fatur Rahman? Alkila Rido? Hadir. Rama Ardiansyah? Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai menulis indah prosa, yaitu cerpen. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak? Kita pertemuan sebelumnya itu sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Puisi Bu. Oke, betul. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang puisi. Jadi, minggu ini kita belajar tentang cerpen, di mana puisi dan cerpen itu sama-sama termasuk ke dalam Prosa. betul. Oke, jadi langsung saja ya. Kita hari ini akan belajar mengenai bagaimana sih menulis sebuah cerpen yang baik dan benar. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap dengan setelah Ibu memaparkan materi, kalian bisa memahami apa itu pengertian dari prosa, jenisnya, dan juga contoh-contohnya. Nah, setelah itu Ibu harap juga kalian bisa memahami apa sih pengertian, struktur, dan juga apa saja unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Oke, selanjutnya langsung saja yang pertama, prosa. Nah, prosa itu secara singkatnya merupakan sebuah karangan bebas. Nah, di mana karangan bebas ini berarti dia itu tidak terikat oleh peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang ada seperti dalam puisi. Kan kalau minggu kemarin itu di dalam puisi itu biasanya ada rima, aa, seperti itu kan. Nah, kalau prosa itu bersifat bebas. Nah, di sini ada dua jenis prosa, yaitu prosa lama dan prosa baru. Nah, prosa lama. Nah, dari prosa lama ini jenis-jenisnya itu boleh dibacakan, ada apa saja? Dongeng, kemudian Kisah, sejarah, atau pantun. Oke, bagus. Itu merupakan jenis-jenis dari prosa lama. Nah, kemudian jenis-jenis dari prosa baru, di mana jenis dari prosa baru ini yang akan kita bahas hari ini, terutama di cerpen. Ada apa saja itu? Cerpen, novel, novelet, roman, riwayat, kritik, resensi, esai. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan dulu untuk anak-anak Ibu. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai cerpen. Apa sih cerpen itu? Nah, cerpen itu merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, cerpen ini termasuk ke dalam jenis prosa baru yang biasanya hanya memiliki satu peristiwa utama, di mana tokohnya itu cuma sedikit dan alurnya itu sangat sederhana, begitu. Nah, kemudian struktur cerpen itu ada apa saja? Bisa kalian lihat di PowerPoint, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu ada yang tahu apa orientasi? Pengenalan awal. Oke, bagus. Pengenalan awal. Kemudian komplikasi, ada yang tahu komplikasi apa? Puncak masalah. Oke. Kemudian resolusi
resolusi. Bagian solusi. Apa? Apa Alkila? Resolusi? Resolusi itu merupakan bagian akhir dari pemecahan masalah komplikasi. Oke. Nah, di samping bagian-bagian struktur cerpen tadi orientasi, komplikasi, kemudian resolusi, ada juga abstrak dan koda. Nah, abstrak ini biasanya itu menjadi sebuah opsional di dalam sebuah cerpen. Karena abstrak ini biasanya merupakan kayak epilog. Nah, jadi epilog itu biasanya ada, tapi bisa juga tidak ada gitu. Nah, sama seperti koda. Koda itu ada yang tahu koda apa? Koda, Zul? Koda. Koda itu ya bagian akhir, biasanya ya benar bagian akhir. Oke, selanjutnya itu ada unsur intrinsik. Nah, dari sama seperti novel, nah unsur intrinsik dari cerpen ini tidak jauh berbeda ya. Ada tema, kemudian alur, latar. Nah, biasanya latar ini ada latar apa saja? Latar waktu, ya kan? Tempat, suasana, ya betul. Kemudian gaya bahasa, sudut pandang. Ada yang tahu biasanya sudut pandang itu kita menggunakan sudut pandang apa saja? Sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Ya, betul. Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Biasanya tokoh dan penokohan. Nah, misalnya Monita nih, tokohnya digambarkan wanita yang cantik, lemah lembut. Nah, itu tokohnya bernama Monita. Kemudian penokohannya orangnya lemah lembut, begitu bijaksana. Nah, itu penokohan. Kemudian amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan di dalam sebuah cerita. Nah, kemudian ini ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini ada di sini, Ibu mencantumkan ada 4. Yang pertama itu banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Nah, kemudian banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, di mana itu masuk ke dalam apa tadi namanya, latar waktu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Dan yang keempat itu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Nah, biasanya itu ini bersangkutan dengan sudut pandang tadi. Oke, nah kita tadi hari ini tadi pembahasannya itu kita mengenai menulis. Nah, di sini menulis, Ibu akan menjelaskan kepada kalian menulis cerpen itu dengan menggunakan teknik brainwriting. Nah, brainwriting ini merupakan salah satu bagian dari bentuk brainstorming, di mana suatu teknik kreatif yang diterapkan dalam kelompok untuk bertukar pikiran. Jadi secara tidak langsung itu kayak tulis saja apa yang kalian mau tulis, jangan takut salah, seperti itu. Oke, bagus Zul. Oke, lanjut. Nah, sekarang berarti sudah selesai ya pemaparan materi Ibu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan tidak sebelum Ibu memberikan tugas? Tidak ada, Ibu. Berarti sudah paham semua ya? Oke, baik, di sini Ibu akan memberikan LKPD ya. Itu ada gambar. Nanti kalian dari situ tuh, nah dari situlah apa namanya teknik brainwriting tadi ya. Jadi apa yang kalian lihat itu yang kalian tulis, jangan takut salah, oke? Di sini Ibu akan memberikan waktu kira-kira 10 menit, cukup? Oke, boleh silakan dikerjakan ya. Jadi di situ tugas kalian kan itu ada gambar tuh. Jadi perhatikan baik-baik gambarnya. Tugas kalian di situ memilih salah satu gambar yang paling kalian sukai. Jadi setelah itu kalian isi LKPD. Yang LKPD di situ kan ada pertanyaan tuh. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu, oke? Oke, Bu. Udah ada yang selesai? Sudah selesai, Fatur? Dikerjakan ya, jangan ribut, harap tenang.
Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Siapa yang bisa menjawab alasan memilih gambar 3 gambar itu? Siapa yang bisa? Oke, boleh Ananda Nadia Monita. Ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya, memilih gambar yang mana yang disukai dan apa alasannya? Saya memilih gambar nomor 2 Bu, karena terlihat ceria dan penuh warna. Gambar tersebut menggambarkan suasana bermain yang menyenangkan bersama teman-teman. Oke. Yang kedua, jika Anda ingin menambahkan gambar, maka gambar apa yang Anda sukai dan apa alasannya? Jadi, saya ingin menambahkan gambar hewan peliharaan seperti kucing karena saya suka binatang. Hewan. Oke, maaf Ibu. Iya. Saya suka hewan dan menurut saya mereka bisa membuat ceria lebih menarik. Ya. Oke. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Monita. Yang kedua, siapa yang bisa? Nabila Ibu. Oke, boleh Nabila, silakan. Jadi Nabila menyalurkan kepada Nova. Jadi saran dari Nabila itu mungkin tema yang dipilih itu bisa tentang petualangan di hutan. Wow, menarik. Terus? Jadi ceritanya itu bisa lebih seru jika melibatkan unsur misteri atau ada harta karun disembunyi dalam hutan. Wow, keren. Boleh tepuk tangan dulu untuk ide Nabila, luar biasa ya. Nah, jadi mungkin sebatas itu saja ya. Nanti sisanya LKPD-nya bisa kumpulkan ke Ibu lagi. Nah, jadi dari ide-ide tadi itu sangat menarik untuk kalian. Jadi semoga nanti untuk kedepannya bisa dikembangkan menjadi sebuah cerpen yang benar-benar utuh. Oke, baik anak-anak, sekarang sudah saatnya kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Padahal Ibu, padahal seru sekali ya pembelajaran kita hari ini karena tentang cerpen. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, kita akan bertemu di lain kesempatan. Jadi tugas rumahnya ya, tugas untuk PR dari ide tadi seperti yang Nabila kasih ide ke Nova tadi. Nah, tugasnya di rumah kalian, Nova dan juga yang lain-lain tadi kan saling memberikan saran tuh. Nah, nanti di rumah kalian bisa mengembangkan ide dan tema itu tadi menjadi sebuah cerpen yang benar-benar cerpen, sudah ada kerangka orientasinya, komplikasinya dan juga resolusinya. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu hari ini, sangat aktif ya, sangat aktif dan juga sangat ide-ide kalian itu benar-benar wow, luar biasa sekali. Jadi dapat kita simpulkan untuk pembelajaran cerpen hari ini, cerpen itu bukan hanya sebuah cerita pendek, tetapi hal itu juga bisa menjadi wadah kalian untuk menyampaikan ide, imajinasi kalian dan perasaan kalian dengan menggunakan teknik apa tadi? Brain writing. Oke, baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan doa dulu. Oke, boleh Ananda Nadia Monita kita tutup berdoa. Kita berdoa karena sudah mengakhiri materi hari ini dengan semangat dan pemahaman yang luas. Wow, Masya Allah. Berdoa. Amin. Oke, baik, Ibu akhiri. Terima kasih anak-anak Ibu sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.